Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan debat hari ini. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah topik krusial yang menyangkut kehormatan lembaga pendidikan Islam dan tanggung jawab media massa. Tema kita adalah boikot Ponpes terhadap Trans 7, merespon tayangan yang merendahkan martabat pesantren. Isu ini mencuat setelah program Expose Uncensored di Trans 7 menayangkan segmen yang dinilai mengandung narasi tidak etis dan merendahkan martabat pesantren. Secara spesifik, sebuah kalimat viral menyebutkan bahwa santri rela ngesot untuk memberikan amplop kepada kiai, yang memicu kemarahan kolektif dari komunitas pesantren karena dianggap melecehkan adab dan tradisi penghormatan guru. Debat kali ini akan menggunakan sistem parlementer, di mana terdapat dua tim pro yang berpendapat bahwa tindakan boikot adalah langkah yang tepat dan perlu sebagai bentuk pertahanan kehormatan pesantren dan tuntutan pertanggungjawaban etika media. Tim kontra yang menolak pandangan tersebut dan menilai bahwa boikot adalah tindakan yang berlebihan. Mereka menilai seharusnya ditempuh jalur dialog, pelaporan formal ke KPI, atau tuntutan hukum sebagai pengawasan konten yang lebih konstruktif dan proporsional. Setiap tim terdiri dari 3 pembicara, dan masing-masing diberi waktu maksimal 4 menit untuk menyampaikan argumennya. Sebelum memulai, alangkah baiknya untuk memperkenalkan kelompok masing-masing terlebih dahulu, dimulai dari kelompok pro, sebelah kiri saya. Baik, perkenalkan nama saya Daus, Ahmad Firdaus, saya dari tim pro. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Syafwa Zubardi dari tim pro. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ramadhanul dari tim pro. Dan untuk tim kontra? Perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Alwi dari tim kontra. Perkenalkan nama saya Anissa Nurzalfa dari tim kontra. Perkenalkan nama saya Alia Mukti Azhara dari tim kontra. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai kegiatan debat ini. Saya persilahkan kepada tim pro pembicara pertama untuk menyampaikan argumennya. Waktu 4 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara. Kami dari tim pro berpendapat bahwa boikot terhadap pesantren Trans 7 ini merupakan pembelaan diri yang kami anggap sah dan perlu setelah adanya pelecehan nyata terhadap martabat pesantren. Pertama-tama mari kita lihat dari kehormatan lembaga, kalimat bahwa santri rela ngesot untuk memberikan amplop kepada kiai bukan hanya sekedar kritik melainkan karikatur yang merendahkan dan memutarbalikkan nilai adab. Pesantren menjadi citra yang buruk, seolah-olah pesantren adalah tempat feodal yang penuh dengan suap menyuap. Ketika integritas sebuah lembaga pendidikan dilecehkan secara publik oleh media, maka boikot adalah jawabannya, jawaban moral untuk menunjukkan bahwa pesantren tidak memiliki penghinaan tersebut. Yang kedua, dari sisi efektivitas tindakan, pengaduan ke KPI seringkali hanya bersifat sanksi administratifnya ringan. Namun pelecehannya yang viral memerlukan responnya yang viral juga. Boikot merupakan satu-satunya aksi kolektif non kekerasan yang langsung mempengaruhi kepentingan ekonomi stasiun TV, yaitu rating dan iklan. Trans 7 hanya akan merespon jika ada kerugian serius seperti kerugian finansial yang nyata. Kemudian yang ketiga, dari sisi edukasi publik, boikot ini bukan hanya tentang Trans 7, tapi tentang menerapkan standar etika media nasional. Pesantren mengajarkan kepada santrinya dan masyarakat bahwa adab tidak boleh diperdagangkan dan penghormatan kepada guru adalah nilai yang sakral. Ketika media menginjak-injak nilai tersebut, maka boikot mengirimkan pesan tegas bahwa ada garis merah yang tidak boleh dilanggar. Dengan demikian, kami dari tim pro menilai boikot ini adalah tindakan defensif, berintegritas dan kuat untuk melindungi marwah pesantren dan untuk pertanggungjawaban etika dari industri media. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim pro atas penyampaiannya.
Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari tim kontra. Pembicara pertama, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pendapat dari tim saya. Kami menolak pandangan bahwa boikot kontes terhadap Trans 7 adalah solusi yang tepat, meskipun kami mengakui adanya pelecehan yang terjadi. Menurut kami, tindakan boikot adalah langkah reaksioner yang justru menurunkan level komunikasi dari pesantren yang melumpur menjadi sekadar penolakan massa. Pertama, jalur hukum dan formal lebih beradab dan terukur. Jika narasi rela ngesot itu dinilai mencemarkan nama baik atau mengandung fitnah, seharusnya pesantren sebagai lembaga terhormat menempuh jalur resmi melaporkan Trans 7 ke KPI dan bahkan menuntut secara perdata. Aksi ini akan menghasilkan efek jerah yang lebih kuat dan mengikat secara hukum daripada boikot yang dampaknya bersifat sementara dan emosional. Kedua, boikot berpotensi mengaburkan isu. Boikot secara total menutup komunikasi, padahal Trans 7 telah mengeluarkan permohonan maaf dan mencabut tayangan tersebut, fakta yang seharusnya dipertimbangkan. Boikot berkelanjutan dapat diinterpretasikan sebagai sikap anti maaf dan non toleran terhadap kesalahan. Padahal pesantren seharusnya mengajarkan nilai pemaafan dan dialog konstruktif yang membuka jalan untuk perbaikan. Ketiga, solusi sejati adalah tuntutan kualitas dan representasi. Daripada memboikot total, energi lebih baik dikerahkan untuk menuntut ruang yang adil di media. Pesantren seharusnya menggunakan momentum ini untuk berdialog dengan media sosial, menuntut agar tayangan tentang pesantren di masa depan melibatkan narasumber yang kredibel, sehingga narasi pesantren yang sesungguhnya terwakilkan dengan benar, bukan hanya karikatur. Oleh karena itu, kami dari tim kontra berpendapat bahwa boikot hanya membuang energi. Pesantren harus tampil sebagai institusi yang dewasa, kritis, dan mampu menggunakan instrumen hukum dan dialog untuk mencapai keadilan. Terima kasih. Sekarang giliran pembicara kedua dari tim pro untuk menanggapi. Waktu dan tempat dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator dan rekan dari tim kontra untuk meluangkan waktunya. Izinkan saya menyampaikan sanggahan terhadap pandangan bahwa jalur formal dan dialog lebih efektif daripada boikot. Rekan dari tim kontra menyebut bahwa jalur hukum lebih beradab. Kami menolak dikotomi tersebut. Boikot bukanlah tindakan tindak beradab, melainkan boikot adalah bentuk protes demokratis yang paling damai dan cepat. Jalur hukum memakan waktu bertahun-tahun, selain itu juga memakan biaya besar, dan seringkali berakhir tanpa perubahan signifikan dalam kebijakan redaksi media. Pelecehan terjadi dalam hitungan menit, dan responsnya pun harus cepat. Boikot adalah respons yang cepat, gratis, dan berdampak masif. Yang kedua, mengenai permintaan maaf dari Trans 7. Kami menghargai permintaan maaf tersebut, namun perlu digarisbawahi bahwa permohonan maaf seringkali hanya merupakan langkah PR untuk meredakan kemarahan, bukan jaminan perubahan struktural. Program-program yang serupa yang menggunakan humor murah dan sensasionalisme untuk rating akan terus ada selama stasiun TV tidak merasakan konsekuensi ekonomi real. Boikot memastikan konsekuensi itu terasa. Ketiga, tim kontra menuntut representasi yang lebih baik. Kami setuju, tapi bagaimana pesantren bisa menuntut di meja dialog jika mereka tidak memiliki kekuatan penawar atau bargaining power? Boikotlah yang menciptakan bargaining power itu. Tanpa ancaman kehilangan jutaan penonton dan iklan, suara pesantren di meja dialog akan dianggap malu. Jadi boikot itu adalah tindakan yang menurut saya realistis, mendesak, dan merupakan fondasi untuk dialog yang setara. Boikot adalah hukuman yang efektif dan prasyarat bagi perbaikan etika media jujur. Sekian argumen dari saya. Baik, selanjutnya kita beri kesempatan kepada pembicara kedua dari tim kontra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator serta rekan dari tim pro. Di sini kami masih menilai argumen pihak pro itu masih melihat masalah ini hanya dengan sudut pandang keterdesakan emosional, bukan solusi yang berkelanjutan. Rekan dari tim pro berpendapat bahwa boikot adalah hukuman yang efektif dan menciptakan bargaining power. Kami ingin tegaskan bahwa boikot justru berpotensi menimbulkan efek isolasi dan ketidakmatangan bersikap bagi pesantren. Pertama, efek bumerang pada komunikasi publik.
dari Trans7 membuat pesantren kehilangan platform. Bahkan jika itu platform yang problematik. Untuk memantau narasi yang berbeda yang beredar tentang mereka, pesantren perlu aktif mengawasi media, bukan lari darinya. Sikap memboikot secara total membuat publik menilai pesantren sebagai lembaga yang sensitif dan menghindari realita media modern. Kedua, boikot adalah langkah pemblokiran, bukan pencerahan. Pesantren punya otoritas moral tertinggi. Daripada membuang energi untuk mengorganisir boikot, energi tersebut lebih baik digunakan untuk memproduksi konten edukasi tandingan yang menunjukkan tradisi hikmah santri kepada kiai dengan narasi yang benar dengan cara yang benar. Ini adalah cara paling elegan untuk melawan narasi yang salah dengan menghadirkan narasi yang benar. Ketiga, boikot mengalihkan fokus dari akar masalah. Akar masalah bukan hanya Trans7, tetapi industri media yang secara keseluruhan yang memang rentan terhadap sensasionalisme demi rating. Yang dibutuhkan adalah perubahan regulasi di tingkat KPI dan Dewan Pers yang ketat terhadap konten sara dan pelecehan ke lembaga pendidikan. Perubahan ini hanya bisa dicapai melalui kolaborasi politik dan edukatif dengan pemerintah, bukan hanya sekadar boikot stasiun TV. Kami percaya sebagai intuisi mulia, pesantren harus tampil sebagai pemimpin perubahan regulasi melalui jalur yang konstruktif dan strategis, bukan melalui penolakan massal. Sekian dari saya. Baik, kita lanjutkan dengan pembicara ketiga dari tim pro untuk menyampaikan penegasan sekaligus kesimpulan dari tim afirmasi. Terima kasih kepada moderator dan juga rekan tim kontra. Saya akan memberikan sanggahan terakhir dan menegaskan kembali posisi kami. Rekan dari tim kontra tadi menilai boikot sebagai tindakan isolasi dan ketidakmatangan. Kami tegaskan kembali, boikot adalah tindakan selektif yang matang, bukan isolasi. Sekali lagi, bukan isolasi. Kami tidak memboikot semua media, kami memboikot stasiun yang secara terang-terangan merendahkan kami. Ini adalah tindakan tanggung jawab konsumen yang sadar etika. Ketika kita tidak membeli produk yang merusak lingkungan, itu disebut tanggung jawab, bukan isolasi. Demikian pula, tidak menonton Trans7 yang merusak moral atau citra adalah tanggung jawab moral. Pihak kontra menyarankan produksi konten tandingan. Kami sepakat. Tetapi menciptakan konten profesional membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar. Sementara kerusakan citra terjadi dengan instan. Boikot adalah alat yang murah, cepat, dan berdampak langsung untuk mengimbangi kecepatan industri media. Boikot juga berfungsi sebagai pendidikan karakter masif. Ia mengajarkan kepada santri bahwa integritas dan marwah harus dipertahankan di atas segalanya. Bahkan jika harus mengorbankan hiburan, hal ini jauh lebih berharga daripada berdialog menangkap daya tawar. Sebagai penutup, kami dari tim pro ingin menegaskan boikot ponpes terhadap Trans7 adalah langkah yang berani, strategis, dan mendesak. Ini adalah manifestasi nyata dari hak pesantren untuk menolak pelecehan dan menuntut penghormatan. Boikot adalah tongkat negosiasi yang memaksa industri media untuk memperbaiki diri. Sampai Trans7 menunjukkan komitmen serius untuk memperbaiki standar etika secara fundamental, boikot harus terus dipertahankan sebagai benteng kehormatan pesantren. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Dan terakhir, kita akan mendengarkan pembicara ketiga dari tim kontra untuk memberikan kesimpulan tandingan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator dan rekan-rekan dari tim pro. Saya akan memberikan tanggapan terakhir sekaligus meluruskan pandangan yang berlebihan mengenai efektivitas boikot. Rekan dari tim pro terus mendesak bahwa boikot adalah tongkat negosiasi dan investasi moral. Kami khawatir boikot hanya akan menjadi senjata tumpul dan jangka panjang jika tidak diikuti oleh aksi strategis. Jika boikot ini berhasil, Trans7 mungkin akan mengganti satu program, tetapi mentalitas industri media secara keseluruhan tidak akan berubah. Yang dibutuhkan adalah perubahan etika media yang didorong oleh regulasi yang kuat, didukung oleh kolaborasi dengan pesantren, bukan konfrontasi. Kami tegaskan kembali, pertama, pendekatan strategis lebih berkelanjutan, mendorong perubahan regulasi KPI, melalui lobby dan tuntutan hukum akan menghasilkan sanksi permanen dan perubahan kebijakan redaksi yang lebih mengikat. Kedua, boikot menghambat perbaikan relasi. Pesantren dan media harusnya menjadi mitra untuk memajukan bangsa, bukan musuh yang saling memboikot. Ketiga, boikot menciptakan pagar eksternal.
Pendidikan Islam mengajarkan santri untuk memiliki imunitas internal yang mampu memilah tontonan, dan imunitas ini lebih efektif daripada pagar eksternal berupa boikot. Kami mengakui kemarahan pesantren, namun solusi yang kami tawarkan adalah aksi yang lebih dewasa dan berwibawa, menyusun kurikulum literasi media wajib, menjalin kemitraan dengan KPI, dan menjadi sumber konten alternatif yang kredibel. Tindakan ini tidak hanya melindungi santri, tetapi juga mengubah ekosistem media ke arah yang lebih baik dan bermartabat. Dengan demikian, kami tetap berpendapat bahwa tindakan boikot pesan Ponpes terhadap Trans 7 tidak perlu dijadikan senjata utama, melainkan harus diganti dengan pendekatan dialogis, hukum, dan kolaboratif untuk memajukan kualitas etika media nasional. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pembicara dari kedua tim, baik tim pro maupun tim kontra, atas penyampaian argumen dan pandangan yang sangat komprehensif. Dari jalannya debat yang baru saja kita saksikan, kita dapat menarik dua garis pemikiran yang kuat. Tim pro berpendapat bahwa boikot Ponpes terhadap Trans 7 adalah tindakan moral yang harus diambil sebagai last resort dan alat tawar yang efektif untuk melindungi kehormatan pesantren dari pelecehan media. Sementara tim kontra berpandangan bahwa boikot adalah tindakan emosional yang kurang proporsional dan seharusnya diganti dengan pendekatan jalur hukum, literasi, media, dan dialog konstruktif untuk mencapai perubahan struktural yang lebih permanen. Perdebatan ini menunjukkan bahwa isu kehormatan lembaga pendidikan dan etika media adalah masalah yang kompleks. Ini bukan hanya tentang stasiun TV mana yang harus diboikot, tetapi tentang bagaimana lembaga pendidikan dapat menegakkan marwahnya di tengah gempuran industri media yang serba sensasional. Semoga debat ini dapat membuka wawasan kita semua bahwa integritas dan adab memerlukan pertahanan, dan pertahanan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai jalur, baik jalur protes kolektif maupun jalur strategis hukum. Dengan demikian, kegiatan debat bertema boikot Ponpes terhadap Trans 7 merespon tayangan yang merendahkan martabat pesantren. Secara resmi saya nyatakan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.